Oke, video kali ini kita akan membahas basic blog ya, blog dasar. Setelah video sebelumnya ada first look, kemudian juga bagaimana menginstal ya, mendaftar akun. Nah, sekarang kita basic blog. Seperti kita ketahui, Notion terdiri dari page dan blog ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang blog yang dasar. Ini adalah tampilan dari page baru yang setelah saya buat. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja blok yang ada di dalam Notion. Blok dasar Notion terdiri dari 14 blok ya. Seperti biasa untuk memanggil blok tersebut ya, kategori blok-blok itu kita tinggal menekan slash tanda di keyboard ya untuk memerintahkan. Nah, ini muncul beberapa blok sampai 14 dan ada keterangannya ya. Nah, jangan khawatir, ini meskipun dalam bahasa Inggris tapi sangat-sangat mudah sekali memahaminya. Yang pertama, tentu saja blok yang berjenis teks ya, tulisan. Ini kita bisa lihat di sini. Ini teks seperti ini ya. Nah, ini adalah satu blok yang memiliki kategori atau jenis teks. Nah, kemudian blok yang berikutnya itu adalah page. Nah, apa itu blok page? Jadi, kalau kita menggunakan aplikasi Notion, ya, kita bisa menambahkan page atau halaman di dalam page. Ya, jadi kita men-create subpage di dalam page ya. Jadi ini misalkan ya, coba ini di dalam halaman basic blog yang setelah saya buat, itu kita bisa buat lagi halaman di dalamnya. Apabila kita memilih blog yang memiliki atribut page atau berjenis ya tipenya page. Kalau kita klik, kita masuk ke dalam page ya, page. Jadi ini kita bisa beri judul misalkan basic blog 2. Nah, oke, nah, ini sangat berguna sekali apabila nanti kita ingin mengorganisasikan informasi atau data ya, tulis dalam bentuk tulisan. Nanti kita bisa buat page di dalam page, buat page di dalam page sampai tidak terhingga. Itu basic blog yang kedua. Kemudian basic blog yang ketiga adalah to-do list ya. Jadi kita bisa buat misalkan to-do listnya apa, makan, minum, olahraga misalnya. Ini adalah blog dalam bentuk to-do list. Ya, kalau to-do list blok kontaknya ini kita centang, ini nanti hapus. Biasanya ini kalau dicentang ini berarti ini sudah dilakukan. Itu basic blok yang ketiga. Kemudian blok berikutnya adalah heading 1. Nih, heading 1 nih. Biasanya heading 1 ini kita buat untuk kita membuat judul ya, headline. Itu bisa pakai heading 1. Kalau heading 2 itu section yang kedua. Nah, biasanya section di bawah headline. Nah, itu biasanya kita buat H2, jadi sub judul atau sub headline. Kemudian kalau H3, nah itu yang lebih kecil lagi. Nah, jadi ada H1, H2 ini berguna sekali kalau kita nanti membuat tulisan gitu ya, artikel itu nanti akan sangat berguna sekali kalau kita akan jadikan table of content atau TOC nanti, karena dia akan membaca H1, H2, H3 ya. Nanti otomatis TOC-nya, table of content-nya. Nah, itu H3, kemudian yang berikutnya adalah table. Nah, ini tabel. Jadi kalau kita pilih blok dalam bentuk tabel, itu kita bisa membuat tabel di dalam halaman Notion. Misalnya ini ya, ini nomor, nama, terus kemudian kita bisa seret ke sini untuk menyesuaikan lebarnya, nama juga kita bisa seret. Nah, untuk menambahkan kolom yang sebelah kanan, arahkan kursor di dalam tabel, terus kemudian tekan tanda plus. Nah, ini tanda plus, kita bisa nambahkan beberapa kolom. Begitu juga dengan baris, arahkan
kursor mouse pada baris yang terakhir, kemudian setelah muncul tanda plus kita bisa tambahkan plus ini. Nah, untuk custom tabel ya kita bisa lakukan misalnya ini arahkan kursor di sini di tabel baris yang paling atas. Ini headernya ya, terus kemudian tekan setelah muncul titik 6 tekan, kemudian kita bisa tentukan baris yang paling atas sebagai baris headernya. Nah, kalau kita pilih headernya nanti warnanya akan lebih gelap. Warnanya pun nanti kita bisa ganti, misalnya background colornya kita bisa pilih berbagai macam pilihan warna, ada yang coklat, ada yang orange, kuning, hijau, biru, ungu, pink, merah ya. Jadi misalnya kita pilih yang orange, nah nanti dia akan muncul kayak gini, warnanya orange. Oke, kalau hurufnya pun fontnya juga kita bisa pilih warnanya. Jadi kita misalnya kita pilih warna biru, nah nanti akan jadi ini hurufnya warnanya ganti biru ya. Kita bisa pilih macam-macam di sini, misalnya nomor 1, 2. Nah ini ya kita waktu buat tabel nanti blok dalam bentuk tabel. Kemudian blok dalam bentuk berikutnya adalah bulleted list. Nah ini cukup simpel ya. Jadi ini misalkan nama, misalkan ya itu nanti kita bisa pilih dengan tipe yang bulleted list ya. Setelah bulleted list, berikutnya adalah number list. Ini juga sama ya. Jadi ini kita buat satu set data dalam bentuk bulleted list atau number list. Kemudian toggle list. Nah, toggle list ini ya kalau kita lihat keterangannya itu tadi ya, toggle list ini adalah kalau kita lihat sering itu ada di FAQ ya, kalau di website ya. Jadi ini misalnya apa sih? Nah ini aplikasinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita pilih blok yang toggle list, kita bisa buka tutup informasi. Seperti contohnya misalnya toggle list. Nah, kalau kita klik di sini tanda segitiga ini, dia akan membuka. Ini kosong ya. Nah, ini kita bisa isikan isi toggle. Ini kalau kita klik lagi ini akan tutup. Dan ini di dalam toggle ini ya, isi toggle list itu kita juga bisa masukkan macam-macam. Misalnya nih ya, coba saya pindahkan tabel yang ini ya, tabel yang ini. Saya pindahkan ke bawah sini. Nah, begitu ini saya buka, dia akan muncul nih. Kalau ini saya tutup, tabelnya akan hilang. Nah, ini sangat berguna sekali ya kalau kita misalnya bikin frequent ask question. Nah, itu nanti biasanya seperti ini ya. Jadi informasi yang mengharuskan orang untuk mengeklik supaya informasi tersebut terbuka. Oke, nah itu aplikasinya pakai toggle. Kemudian quote. Nah ini biasanya kalau digunakan kalau kita meng-quote pernyataan, misalnya kalimat-kalimat penting di dalam paragraf, ya itu kita bisa buat di sini ya. Nah, main corporate. Misalnya kita buat pernyataan, misalnya ini aja, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Ini biru ya. Nah, mensana incorpore sanuna. Di dalam tubuh, nah ini bisa. Juga bisa atur, dirubah ya, komposisinya di miring misalnya. Nah, ini miring atau bold. Nah, tinggal di sorot saja kursornya, kemudian di blok di sini sampai tersorot semua, terus kemudian kita bisa ubah fontnya miring kah atau lebih tebal kah. Nah, itu quote. Kemudian setelah quote
divider. Nah, ini divider, kalau kita pilih divider, ini adalah garis lurus yang akan memisahkan section 1 dan section lainnya. Kita bisa misalkan tempatkan di sini atau di sini. Nah, ini biasanya untuk memisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Itu namanya blok yang berjenis divider atau pemisah. Kemudian setelah divider, link to page. Nah, link to page ini adalah blok yang kita akan membuat link ke halaman lain di dalam aplikasi Notion kita. Misalnya kita pilih quick note nih, kita pilih. Nah, kalau kita pilih link to page, kemudian kita pilih halaman quick note, kita akan meng-create link yang nanti ketika ini diklik itu akan mengarah kepada halaman yang kita tuju. Nah, ini. Nah, berarti langsung muncul ini backlink. Jadi begitu di-linkkan nanti muncul satu backlink di sini. Nah, jadi ini kita sudah meng-create backlink ya. Oke, itu adalah blok yang berjenis link to page. Kemudian call out. Nah, ini call out biasanya kita gunakan untuk membuat semacam pesan-pesan penting sebelum di dalam tulisan. Misalnya jangan lupa untuk membaca case tadi. Nah, ini juga kita bisa gunakan sebagai pengingat ya. Jadi jangan lupa untuk membaca case tadi. Itu aplikasinya ya. Ini ikonnya atau emojinya ini kita bisa ganti-ganti ya. Cukup tekan, klik, kemudian kita pilih berbagai macam emojis, icon, atau bahkan kita bisa mengupload icon kita sendiri. Nah, kita misalkan ingin ganti emoji, misalnya ini tandanya, juga bisa ya teman-teman. Nah, sekarang untuk teks ya, saya agak kelupaan di sini. Oke. Setiap teks yang ada di Notion, ya, kecuali judul yang di sini ya, itu kita bisa ganti ya, kita bisa ubah stylenya ya. Jadi misalnya ini, nah ini, coba kita copy aja di sini, copy, terus kemudian, kita rubah dulu menjadi teks. Nah, ini blok teks ya. Kita bisa rubah stylenya. Jadi cukup di blok saja, disorot. Kemudian setelah muncul ini ya, baris di sini, atas di sini itu ada link, comment, kemudian bold, italic, underline, kemudian strike through, tandai sebagai code, kemudian persamaan, juga warna. Itu kita bisa ubah ya teman-teman ya. Jadi teks ini kita bisa ubah dengan menyorot seperti ini. Contohnya ini tadi ya, ini kita jadikan tebal misalnya ini, atau kita jadikan code, atau kita jadikan ini link ya. Jadi ini kita bisa link. Jadi kita bisa taruh link di dalam teks ini. Ini bisa link dari internet, ya, dari Excel maupun dari internal halaman yang ada di Notion. Oke, nah terus kemudian apalagi udah habis ya. Oke, nah itu basic blok yang ada di dalam Notion. Jadi blok-blok dasar yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam aplikasi saat kita berinteraksi atau menggunakan aplikasi Notion ini ya. Jadi silakan di-explore. Kemudian jangan takut kalau misalnya ada kesalahan, tinggal di Ctrl Z aja ya, atau Command Z untuk mengundo ya. Jadi kita bisa mengundo, jadi jangan khawatir. Kalau salah pun kita bisa undo. Oke, terima kasih.